Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sandonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Gini loh Mas, saya kan awalnya saja ya. Yo, awal sampai akhir ya nggak apa-apa Mbak, selalu aja cerita aja tak dengerin. Lanjut. Aku dimajikan ini renew kontrak kan bulan 4 tanggal 6. Siap. Sampai sekarang itu visa saya belum diurus sama agen. Terus saya dapat surat dari imigrasi itu 3 kali. Tapi majikan aku telepon ditolak, aku SMS nggak pernah dibalas. Terus solusinya gimana, Mas? Ini majikanku terus menekan aku suruh ngurusi, sedangkan aku gimana, dokumen dipegang agen semua. Yo disamperin agennya no Mbak. Agennya sampai datengin. Aku telepon saja nggak dibalas kok. Aku ditolak terus. Didatengi. Kantornya itu tutup. Sudah 1 tahun yang lalu. Oh. Lapor polisi loh. Majikanku itu kurang tegas, nunggu agen kayak gitu terus. Kemarin itu kayak gini, sudah nunggu 3 minggu visamu turun, tapi sampai sekarang nggak ada kabarnya. Kalau tiap di SMS majikan bilangnya itu apa kontrak kerjanya salah nulis gaji, slip gaji kayak gitu. Dan ada lagi katanya namaku belum tercantum di kontrak kerja, alasan terus kayak gitu. Oke. Jadi Samen sudah belum? Hah? Samen ngomongnya sudah apa belum? Nek saya yang ngomong, Samen jangan medot omongan saya. Iya, Nek medot omongan saya tak jempingi sampean. Wong takok senengane medot-medot kan repot, bener nggak? Mboten, kula mireng nih. Oke, sekarang saya tanya jawabannya pendek. Apakah agennya itu kalau samperin selalu tutup? Halo? Mbak? Nggih, mireng. Agennya itu kalau sampean datengi apakah selalu tutup? Kalau kantornya tutup, nggak tahu pindah kemana. Kata teman-teman aku kesana 3 kali sudah tutup, memang sudah tutup. Oke, sekarang sampean tak kasih 2 alternatif. Yang pertama, sampean ke KJRI, laporkan bahwa agennya tutup. Nanti KJRI akan menelusuri agen apa yang jadi sub agennya sampean. Yang kedua, sampean ke labor. Sampean laporkan, ya. Ya, jadi semua dokumen saya atau sampean lapor polisi. Alamatnya sebelumnya di sini, ini, dan dia membawa dokumen saya. Boleh, nanti jawabannya polisi kayak gimana. Terus ke KJRI, nanti jawabannya KJRI juga kayak gimana. Terus sampean ke labor, jawabannya dari labor nanti seperti apa. Ya kan sampean nggak mungkin goleki agen itu kemana-mana kan kalau dia memang sudah hilang, ya kan? Halo? Kalau agen itu masih tetap nomor WA-nya tetap selalu kontekan sama majikan, tapi kurang tegas saja majikanku. Nah saya ini nek kurang tegas urusan visa itu majikan ya Mbak, bukan sampean. Ya sampean dedeso majikan loh. Selalu bilang suruh sabar nunggu agen kayak gitu, padahal kan sudah OS aku. Nah sekarang gini, kalau sampean nggak mau OS, sampean ke imigrasi. Ya kan, lapor di lantai 4. Lah wong dokumen sampean nggak sampean bawa terus piye katene daftar? Ganti makan ini ku. Yo ora makan ini ku, kan saya tadi bilang laporo ke KJRI Mbak. Laporo ke labor Mbak. Laporo ke polisi Mbak nek sampean bingung. Meng Pak. Ya, kalau sampean kuatir sama diri sampean silahkan. Nek sampean gak kuatir meneng ae. Giliran nanti visamu habis, kemudian di jalan-jalan sampean di
cek saruh saven cingkem coy, telepon polisi, udah. Sampean tenang aja, nggak usah panik. Woi, Lopan, ini nomor Lopanku. Sampean yo telepon aku dicekel polisi gara-gara aku overstay. Wis ngono ae lho beres. Sampean tinggal pilih ndi. Pingin nglapor nang KJRI, pingin nglapor nang Lebor, apa pingin lapor dhewe nang imigrasi? Lapor nang imigrasi dokumen gak sampean cekel, terus piye imigrasi? Le memeng ah. Nembak. Sampean ngurusi visa itu semuanya kan sampean harus pegang dokumen sampean, sedangkan sekarang nggak pegang. Telepon sama majikan ngomongnya sabar, ya sudah. Apa boleh baut? Nek dicekel polisi wis melok ae. Paham maksud saya? Paham. Kalau sampean nggak mau semuanya, teleponnya majikan. Goblok-goblok no majikane, cengoh-cengoh no majikane sekalian. Ngerti ora sih kowe sakjane aturan? Nek ora ngerti ndi, jalukno pasporku. Nang ejene kon buka tokone nang ndi. Tak paranane, tak jupuke dhewe, tak urusi dhewe nek ora iso. Sampeyan ngomong kayak gitu sama majikan. Kan mau ngomong sama kakekku enggak, Mas? Lah kere ora perlu aku ngomong sama kakek sampean, Mbak. Aku iki ngajari sampean, ngerti enggak? Paham. Sing maju tetep sampean, ojo aku sing dikongkon maju. Nek aku sing maju. Le hai pingkoa kuana Mesia dikono ngono terus aku jawab apa? Ngo YouTuber. Urusanmu, paham. urusanmu apa karo aku lebong kok cocotku Sampean sendiri yang maju. Paham nggak? Paham. Nah, nek gak paham tak baleni meneh. Lapor KJRI, lapor Lebor Departemen, ya. Lapor ke mereka, minta dokumennya. Nek gak ngono paidon majikanmu dhewe. Kamu sakjane ngerti peraturan gak? Kalau kowe dikandani angel ya wis. Sampeyan laporan nang ngene polisi, "Pak, aku cekelen, aku SOS apa durung? Majikanku goblok, gak ngerti." Nah, ngono iki kena pisan. Sampeyan tetep gak akan dimarahin karo polisi. Nek sampean ngomong karo majikan aja sampean gak bisa, terus aku sing mbok ngomong karo majikan. Dah. Jawabane lehai pingkoa kuana Mesia. Urusanmu apa? Iki aku karo babuku. Kowe ora usah melok-melok. Modiar ora. Nggih, suwun Mas, nggih solusine. Matur suwun sarane. Aja gondok lho, aja nesu. Aku ngomong banter iku ben sampean ngerti. Boten nesu. Ya. Nggih. Oke. Matur suwun. Ya, pokoknya ada apa-apa telepon. Enggak ada Nggih, masalah suwun. sampean ini. Bingung aja sampean, ya. Nggih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, ini fenomena yang sering terjadi buat teman-teman. Mbaknya sendiri itu bingung dengan dirinya sendiri, bingung dengan urusannya sendiri. Maunya rinyu-rinyu, enggak, agent enggak ada respon. Ditelepon majikan suruh sabar-sabar. Nah, visanya udah enggak turun-turun. Nah, terus kemana? KJRI dong. Kemana? Lapor polisi dong. Kemana? Ke Lebor Departemen dong. Karena kan dokumen tidak di tangan. Dokumen sampean tidak bisa di tangan. Jadi untuk ngurusi apapun tidak bisa karena dokumen tidak di tangan. Untuk mendapatkan dokumen di tangan itu ya lapornya polisi. Lapornya KJRI, lapornya Lebor Departemen supaya ngingetin ke orang tuanya. Pada prinsipnya mbaknya ini aja yang nggak bisa ngomong ke majikan. Menurut saya lo ya. Komunikasi dengan majikannya nggak berani. Ngomongnya nggak tegas, majikanku nggak tegas. Lah terus sampean itu gak tegas ya tegas sono to, Mbak. Ojo aku sih mbok ngomong karo majikan. Come on, guys. Gak ada jalur ya aku ngomong ke majikan. Kecuali aku ejene sampean, le memenga. Oke? Baik, sekali lagi ya. Buat teman-teman semuanya, jangan berharap orang lain itu untuk ikut mengatasi dan ngomong dengan orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan YouTuber gitu. Bukannya aku gak mau bantu, sepurane, ya kan? Saya bantu mikir.
Saya ngewangi sampean kudu nang ndi nang ndi nang ndi nang ndi. Tapi selanjutnya lakonono dhewe. Gak iso aku sing lakoni le meng-meng ah. Le teing meng-meng ah. Chân hai. Okay, keep stay tuned with YouTube channel and see you next video. Bye bye.